wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Mahendra, dan saat ini saya sedang mewawancarai seorang tokoh inspiratif lokal di Bali, yaitu Bapak DRS Nyoman Winata M.Phum, di mana dia merupakan ketua yayasan dari sekolah Dinata Schools. Selain itu juga pernah menjabat sebagai ketua PGRI Kota Denpasar dan juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA PGRI Denpasar serta SMA Negeri 5 Denpasar. Selain itu, beliau juga memiliki prestasi yaitu sebagai kepala sekolah terbaik di Indonesia pada waktu itu. Jadi tanpa banyak waktu yang kita habiskan, jadi saya mulai dari perkenalannya Bapak dulu. Mungkin Bapak bisa ceritakan latar belakang Bapak sedikit, bagaimana bisa menjadi sekarang gitu. Ya. Selamat pagi, saya Nyoman Winata, sudah disampaikan tadi, nama saya orang desa, tetapi berkarir di Denpasar. Jadi SD-nya di desa, SMP-nya di desa, SMK di sini, dan pernah kuliah di Singaraja, dan akhirnya jatuhnya menjadi guru. Bukan jatuh sih sebenarnya, artinya profesi atau karir yang saya ambil jadi guru. Nah, kenapa bisa jadi guru? Sudah tadi, karena saya pendidikan di Singaraja, jadi FKG saya itu. Nah, apa yang saya lakukan sehingga saya bisa seperti ini? Pertama, saya bisa menjadi ketua PGRI. Yang kedua, bisa menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 5 Denpasar, bisa menjadi dosen, dan banyak lagi kegiatan lain yang pernah saya alami. Nah, prinsip hidup saya adalah pertama, do what we should do. Nah, itu saya dapatkan dari orang tua dulu. Orang tua sangat demokratis. Kalau Anda mau masuk, ya masuklah Anda. Kalau Anda tidak punya duit, ya berhenti, ya cari duit. Jadi, do what we should do. Jadi lakukan apa yang kita harus lakukan. Yang kedua, kalau bisa, lakukanlah lebih dari yang sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita merubah hidup ini hanya dengan satu cara, yaitu dengan pendidikan. Jadi kalau Anda ingin merubah hidup, merubah nasib, cari ilmu sedikit-sedikit. Kalau Anda tidak punya sawah dan ladang, tidak punya istilahnya tanah, sawah di sana di kampung atau di mana atau di sini Anda bisa beli, tanamilah dirimu sendiri dengan ilmu, karena ilmu itu tidak akan pernah hilang. Jadi kalau kita, kalau semua siapapun itu saudara-saudara menanami ilmu di diri itu tidak akan pernah hilang. Maka saya berprinsip dengan pendidikan Anda bisa meraih karir apa saja. Nah, kebetulan saya tahu orangnya, dia itu sering saya berikan perintah sarang-sarang, you have to learn more. Jangan tutup di sini. Kalau misalnya ya sebentar, berhenti sebentar karena bukan punya biaya misalnya, nggak apa-apa, berhenti dulu. Sama dengan saya dulu kan cuma sarjana muda, karena punya kepala sekolah yang inspiratif menurut saya. sorry jadi saya ya kuliah kamu. Nah, kuliah saya yakin orang yang positif itu, orang yang hebat-hebat itu tidak mungkin menjerumuskan anak buahnya yang gitu. Makanya dia akhirnya S2, kebetulan dapat beasiswa. Nah, seperti Pak yang Hendra ini mantan siswa saya. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saya bisa seperti ini. Jadi sekali lagi, do what we should do, yang pertama. Yang kedua, kerjalah lebih. Yang ketiga, pendidikan. Jadi learn more. Jangan merasa cukup hanya dengan tamat ini. Ya. Jadi berikutnya
poin-poin apa nih yang bisa Bapak berikan juga kepada kaum-kaum produktif seperti saya di umur sekarang kan hitungannya produktif, dan mungkin nanti di tahun 2045 saya menjadi satu dari semua golongan di bonus demografi Indonesia. Jadi apa kiat-kiat apa sih yang Bapak bisa berikan nih kepada anak-anak muda, khususnya saya maupun teman-teman nanti di PK PPDP Ya. lain? Oke, saya ngerti maksudnya. Ambil kesempatan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Dan ambil risiko. Jangan cari entengnya. Jangan lepaskan kalau tantangan itu dianggap halangan, no. Itu semua yang ada itu adalah tantangan bagi kita. Yang sulit-sulit itu tantangan, bukan halangan. Jangan nanti kalau sulit berhenti, no. Jangan pernah berhenti untuk melakukan yang lebih baik. Bergaul dengan orang-orang yang positif. Jangan bergaul, boleh bergaul, tapi jangan ambil lagi kalau misalnya ada dia mengatakan, ah, ngapain lu, ini udah cukup. No, tidak pernah itu. Lanjut. Harus ngambil resiko ya. Ambil risiko yang, tapi tetap harus perhitungan risiko. Jangan sekedar risiko saja dong. Nah, jadi Jangan juga jadinya kalau cuma resiko aja kita ambil. Apapun itu. harus dipikirkan itu. Kira-kira ini risikonya begini, ini risiko ini. Ambil saja itu. Dan mudah-mudahan kan mampu lah. Nah, itu yang menurut saya dalam kedepannya itu yang apa namanya, yang kira-kira cocok bagi kita, bagi generasi seperti ini, generasi Z ya, generasi Z bukan generasi Ya, itu ya Pak ya. Jadi mungkin itu dari saya. Jadi sekian dari wawancara saya dengan Bapak Dennis Nyoman Winarta, di mana tadi poin-poinnya cukup jelas bahwa sebagai kaum bonus demografi di Indonesia kita harus ngambil kesempatan apapun, belajar lebih, dan juga mengencourage diri juga bahwa kita tuh harus bisa dan bisa bersaing di zaman globalisasi saat ini. Lagi satu saya punya keinginan gitu. Saya harus menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Saya sudah tua, jangan gitu. Tapi saya ingin mengabdikan diri di dunia pendidikan. Sehingga kenapa saya mendirikan sekolah di TK dan SD, karena rasanya karakter itu harus dibina dari kecil. Kalau dari kecil, dari dini gitu. Nah, akhirnya saya mendirikan dan atas mulai dari TK dan SD. Nah, lumayan sih sebenarnya. Senangnya luar biasa walaupun hasil materi belum pernah saya dapat. Terima kasih. Dukung kami. Kalau bila perlu silakan datang sekali-sekali ke sini, senang sekali. Ya, terima kasih.